Hari ini saya akan berbicara tentang etika dan tata tertib yang ada di SMK Negeri 2 Palangkaraya. Ya, kalau berbicara tentang etika kan berarti berbicara tentang sopan santun, berbicara tentang tata krama sebagai orang yang beradab. Tentunya etika tata krama ini sudah hadir semenjak kalian dilahirkan, semenjak kalian sudah ada di dunia. Siapa pertama kali yang membentuk itu? Ya, yang bentuk itu jelas adalah orang tua masing-masing. Kalian dilahirkan, dibina, dibimbing, dibesarkan, dididik. Itu yang paling luar biasa perannya adalah orang tua, bukan siapa-siapa. Sehingga tumbuh kembang karakter si anak yaitu tercipta karena didikan yang luar biasa dari orang tua. Artinya untuk kita warga Indonesia ini sudah sangat jelas menganut namanya budaya timur. Sopan santunnya sangat tinggi. Cara berbicara dengan lawan bicara kita yang lebih tua itu juga terus dijaga. Bagaimana kita juga harus ketika bertemu dengan orang lain dianjurkan untuk bertegur sapa. Kalau dulu sebelum pandemi ketika kita ketemu saling kenal kita harus salaman. Nah sekarang karena pandemi pola salaman itu dirubah dengan saling bisa menggunakan ini dan seperti ini. Ya, jadi etika, adat istiadat, tata krama itu sudah ada dan ini tinggal kita bagaimana mengaplikasikan ketika kalian duduk di bangku sekolah. Di rumah sudah diperoleh. Kemudian ketika kalian mulai dari TK juga sudah memperoleh sebenarnya tentang etika tata krama itu. Kemudian ketika yang lebih tinggi lagi di SD juga sudah menerima itu, SMP dan bahkan ini sekarang beranjak ke SMK. Kalau kita berpikir secara logis dari jenjang yang sudah kalian lampaui tahap demi tahap, seharusnya etika, tata krama, adat istiadat, sopan santun itu sudah sangat melekat di dalam diri kalian. Jadi nggak perlu diajarin lagi, nggak perlu harus dibentuk lagi, nggak perlu harus dibina lagi karena sudah terbentuk. Bayangkan saja dari kita anggap saja usia sekolah TK dari usia 4 tahun hingga sekarang usia kalian berapa nih rata-rata kalau sudah masuk 15 ya? 15 tahun. Perjalanan yang sangat panjang sampai ada di antara kalian yang sampai saat ini mohon maaf punya sopan santun, tata krama, adat istiadat itu yang tidak beradab, ini patut menjadi pertanyaan. Ya, patut menjadi pertanyaan. Tetapi saya yakin untuk yang hadir di sini saat ini di dalam room bahkan yang sudah diterima di SMK Negeri 2 Palangkaraya ini, saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang hebat. Anda semua adalah orang-orang yang terpilih. Anda semua adalah orang-orang yang memang sudah memiliki karakter yang bagus. Sehingga ketika hadir di sekolah kalian sudah tahu bagaimana caranya ketika harus berjumpa nanti dengan Bapak Ibu guru, ketika kalian bertegur sapa, bagaimana kalian harus mengekspresikan komunikasi itu dengan Bapak Ibu guru. Harus menggunakan salam, permisi Pak dan sebagainya, sehingga kata-kata yang terjaga dengan baik, komunikasi yang terjaga dengan baik itu saya yakin akan menghasilkan sebuah komunikasi yang lancar, ya, dan bahkan itu akan sangat terjalin terus menerus. Jadi poin inti sebenarnya ketika ingin menjunjung tinggi tata tertib yang ada di sekolah, yang ada di SMK Negeri 2 Palangkaraya ini, etika itu nomor 1, ya, etika itu nomor 1. Sehingga kalau ada Bapak Ibu yang mendengar menyaksikan saat ini bahwa
kita sama-sama sepakat etika, tata krama, sopan santun, adat istiadat. Orang tua lah yang punya peran penting untuk mendidik, membinanya, membentuknya, sehingga bisa terjadi sampai sekarang. Ya, jadi untuk anak-anak sekalian, mohon dijaga baik etikanya, jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, kalian sebagai generasi terpelajar bangsa Indonesia ini, generasi penerus bangsa Indonesia ini tidak punya etika. Karena etika itu nomor satu. Etika itu yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Sekalipun kalian menjadi orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang hebat, tetapi ketika etikanya tidak ada, orang juga tidak akan mau bangga dan hormat dengan kalian. Tetapi kalau kalian punya etika, sopan santun, orang pasti juga akan menghargai itu semua. Ya, jadi saya mohon terapkan itu. Dari mana kita berasal, dari suku mana kita berasal, semua pasti ada pernah dididik yang namanya tentang beretika. Sekarang kita masuk dengan tata tertib SMK Negeri 2 Palangkaraya. Ya, tata tertib, etika dan tata tertib. Ketika etika sudah terbentuk, untuk menjalankan tata tertib peraturan, saya yakin sangat enak sekali, mudah. Tidak ada yang berat tata tertib yang ada di SMK Negeri 2 Palangkaraya ini. Tetapi dengan catatan tadi, sudah beretika, etikanya sudah jalan, sopan santunnya sudah jalan, sehingga tidak membiasakan saja lagi, ya. Anak muda, generasi muda itu harusnya sudah peka dengan itu, ya. Jangan karena pergaulan yang terlalu bebas, pergaulan yang sembarangan, sehingga melunturkan etika yang sudah pernah diterima. Nah, ini jangan sampai terjadi. Saya harap mulai dari sekarang untuk peserta MPLS, pikirkan ini matang-matang, refleksikan ini baik-baik sebagai bahan pembelajaran bahwa modal saya untuk terus maju adalah punya etika yang luar biasa. Ya, sehingga kalau etika itu mampu dijalankan dengan baik, penerapan tata tertib itu pasti akan berjalan dengan sendirinya. Dia sinkron nanti. Ya. Tapi kalau bagi yang tidak beretika, tata tertib akan menjadi bumerang. Tata tertib akan menjadi sebagai apa ya? Tombak yang menghalangi, akan menjadi polisi tidur yang menghalangi. Kalau bagi yang etikanya tidak ada, ya. Tetapi saya yakin sekali lagi semua yang ada di sini sudah pernah dan menerapkan etika yang baik. Nah, sekarang bagaimana dengan tata tertib yang ada di SMK Negeri 2 Palangkaraya? Kalian SMP juga pasti ada tata tertib, ada aturan. Saya rasa tidak ada yang banyak berbeda. Yang membedakan bagaimana proses penerapannya, proses ketegasannya saja. Tergantung, ya. Tata tertib ditulis secara tertulis, tetapi tinggal bagaimana kita mempertegas saja. Kalau memang di situ dikatakan tidak boleh membawa senjata tajam, ya tidak boleh. Tidak boleh membawa handphone, ya tidak boleh. Ya, jadi tinggal bagaimana penerapan ketegasannya saja. Baik, ini ada dasar pemikiran. Jadi aturan itu adalah sarana yang mengatur dan membimbing manusia menuju yang hal baik. Kita sepakat tentang ini ya, bahwa aturan dimanapun, di dalam keluarga kalian, di dalam masyarakat, di lingkungan manapun, aturan adalah sarana yang mengatur dan membimbing manusia menuju hal yang baik. Tidak ada aturan yang justru menjerumuskan, tidak ada aturan yang justru menjelekan. Nah, itu keliru. Kalau punya pandangan seperti itu, segera bertobat. Ya, jadi aturan sarana yang mengatur dan membimbing manusia menuju hal yang baik. Saya potong dulu sebentar. Host, lupa di live-kan ke Facebook. Ya. Kemudian ada tujuan. Tujuannya untuk apa tata tertib itu, anak-anak? Di situ bisa dilihat bahwa salah satunya adalah menciptakan suasana yang baik, kondusif, agar kelangsungan dan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah terjamin. Siapa sih yang nggak mau sekolahnya
aman, tentram, damai, nyaman. Tidak ada kan? Jadi saya yakin kalian memilih SMK Negeri 2 Palangkaraya karena suasana belajarnya enak, suasananya belajarnya nyaman, tidak terganggu. Ya, kalau suasana belajar warga sekolahnya bisa saling menjelekkan, saling menuduh dan sebagainya, akhirnya kita menjadi terganggu dan tidak nyaman, dan otomatis pasti akan pindah. Tetapi saya yakin kalian memilih SMK 2 karena suasana yang kondusif, suasana rasa kekeluargaan yang luar biasa yang dimiliki oleh SMK Negeri 2. Nah, itulah yang kami pertahankan, baik dari lingkungan para bapak ibu gurunya ataupun dari warga sekolah yang ada di SMK Negeri 2 Palangkaraya. Ya, jadi anak-anak sekalian, ini harus menjadi pedoman bagi kalian bahwa salah satu tujuannya untuk itu. Kemudian mengembangkan sikap disiplin mandiri bagi peserta didik. Nah, ini gampang-gampang susah sih ya. Kalau yang mohon maaf di SMP biasanya suka datang terlambat 6.30 sudah jam masuk sekolah, tetapi ada aja yang datang 7.30. Alasannya kesiangan, Pak, bangun, ulun melandau karena semalam begadang membantu kuitan. Ya, apa ya? Memang itu adalah bagian dari hak kalian untuk membantu orang tua. Ya, kita tidak melarang. Tetapi yang harus dipegang baik-baik kalian sebagai pelajar, kalian juga harus bisa membagi waktu antara membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dengan kebutuhan belajar kalian. Jangan sampai kalian sekolah bantu orang tua, tetapi akhirnya apa? Belajarnya tidak tercapai. Tidak dapat dua-duanya, rugi. Harusnya membantu orang tua iya, belajar juga tetap oke, sehingga ketika sudah 3 tahun lulus mendapatkan ijazah langsung kerja, dan itu lebih membanggakan lagi. Ya, jadi tolong diperhatikan bagi anak-anak yang hari ini setelah pulang sekolah biasanya harus kerja, harus bantu kuitan, itu tolong dibagi waktunya. Atau kerja sambil bawa buku, nggak masalah. Sekarang hilangkan zaman gengsi ya. Sekarang jangan sampai anak-anak yang ada di SMK Negeri 2 ini gengsinya terlalu tinggi, ya, sambil bekerja jualan terus nggak mau belajar. Kalau bisa sambil belajar, sambil bawa buku, ya. Saya yakin pemilik yang kalian ikutin itu pasti akan menerima. Oh, ternyata kamu ini anak baik ya, bisa dikatakan seperti itu. Oh, suka belajar dan sebagainya. Akhirnya mereka bangga. Ya, berarti kalian masih punya ada semangat untuk belajar. Nah, jadi pola disiplin sekali lagi ini harus benar-benar diterapkan. Di SMK 2 tidak ada toleransi bagi yang tidak disiplin. Yang tidak disiplin kita akan bina semampunya. Karena ketika sudah di luar batas kemampuan pembinaan, artinya harus ada sanksi yang tegas untuk menindak itu semua. Jadi hati-hati dengan itu. Disiplin nomor 1 di SMK Negeri 2 Palangkaraya. 6.30 masuk, datang jam 7:30, 1 kali oke. Kedua kali ditanya alasannya apa, oke. Ketiga kali kita beri surat peringatan, kita panggil orang tua, tanya apa permasalahannya, apa problemnya. Kalau ada masalah, kita cari solusi sama-sama. Sampai dengan dipertemukan orang tua, akhirnya mau solusi, ya apa boleh buat. Artinya di luar batas kemampuan sekolah akan mengembalikan kepada orang tua. Jangan sampai itu terjadi. Makanya disiplin itu penting. Ya, slide-nya dong, sambil jalan. Kemudian menambah kesadaran pada peserta didik agar lebih mengutamakan kepentingan bersama. Ya, sekarang ini zamannya zaman modern. Zamannya sekarang teknologi 4.0, 4.0. Artinya kebersamaan itu harus diciptakan di dalam lingkungan sekolah. Karena kerja
tanpa tim itu akan sia-sia belaka. Ya, kerja tanpa kebersamaan itu akan menjadi omong kosong. Kalian tidak akan bisa. Jadi perlu pola kebersamaan, pola membangun hubungan kekeluargaan yang erat. Nah itu penting. Kami ingin selain menerapkan kedisiplinan, hubungan kebersamaan kekeluargaan yang erat antar warga sekolah itu harus terjadi. Ya, jangan sampai ada permusuhan yang menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Ya, saya harap anak-anak harus bisa itu. Kalau yang masih punya pola geng-gengan, pola kelompok-kelompokan, ketika ada di SMK 2, kita akan hilangkan itu. Ya, kita akan baurkan itu semua. Jangan sampai itu ada di dalam SMK di Palangkaraya. Ya. Selanjutnya tentang prinsip. Prinsip ini komitmen. Jadi ada dasar aturan, ada tujuan, tapi kalau tidak ada prinsip, tidak ada komitmen, ya juga akan menjadi sia-sia. Ya. Pokoknya kami berani berlelah-lelah, kami berani capek, kami berani membuang tenaga dan energi untuk bisa mampu menerapkan tata tertib ini. Jadi barang siapa melanggar, kita akan bina. Kemudian kewajiban umum, sambil disimak. Seluruh peserta didik wajib, ini jelas, nomor 1, paling utama, ya kan? Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya harap ini dipegang teguh. Tidak ada yang punya aliran lain, tidak ada yang punya kepercayaan lain selain kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika itu sampai terjadi, kita jelas akan cari itu dan kita tidak ingin diracuni oleh hal-hal yang seperti itu. Jadi anak-anak harus tetap berpedoman kepada Tuhan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu poin yang utama, ya. Tidak boleh ada yang menyeleweng. Tidak boleh ada yang mulai tidak percaya, tidak boleh. Kalau ada ditemukan, kita akan terus rangkul itu secepatnya dan tidak akan bina. Yang kedua, menghormati orang tua dan guru, penting. Ya. Sebelum menghormati guru, kalian yang paling utama adalah menghormati orang tua. Barang siapa yang bisa menghormati orang tuanya, secara otomatis dia pasti akan bisa menghormati gurunya. Karena guru adalah seseorang yang dipercaya untuk juga membantu mendidik kalian menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, hormatilah orang tuamu, hormatilah gurumu. Nah, poin berbeda apabila ada anak-anak di SMK 2 saat ini yang mungkin karena rasa kecewa dan sebagainya kurang bisa menghormati orang tua atau karena terlalu manja. Ya mohon maaf saja, misalnya karena dari kecil selalu dimanja, diturutin apa maunya, sedikit-sedikit minta dibelikan ini langsung oke, beli. Akhirnya apa yang terjadi? Justru itu akan menjadi kurang rasa hormat kepada orang tua. Ketika ada orang tua tidak mampu membelikan, ya sudah, maka si anak pasti akan merasa orang tuanya sudah tidak menyayanginya lagi. Jangan sampai yang ada di SMK Negeri 2 Palangkaraya punya pemikiran seperti itu, ya. Jadi kalian harus bisa hidup mandiri, bisa hidup dengan penuh percaya diri, dan kunci utama adalah menghormati orang tua. Karena apabila kalian menghormati orang tua, maka doa orang tua itulah yang mengantarkan kalian untuk menjadi lebih baik lagi, membuka jalanmu yang terbaik, ya. Pegang kunci itu. Dan kemudian jelas menghormati guru. Jangan sampai kalian karena ada permasalahan kemudian kalian membenci guru, tidak boleh. Apapun yang dilakukan guru itu adalah orang tua kedua di sekolah. Artinya sama, punya peran yang sama dengan orang tuamu. Bisa marah, bisa, ya. Tapi tidak juga asal marah. Karena marah seorang guru itu berarti artinya apa? Dia perhatian bahwa apa yang dilakukan oleh kamu pada saat itu salah. Makanya guru bisa marah. Makanya saya harap
anak-anak sekalian punya pemikiran bahwa peran guru di sekolah adalah untuk mendidik, membimbing, mengantar kalian menuju pintu gerbang yang lebih baik lagi. Kemudian mempunyai rasa cinta dan menjunjung tinggi nama baik keluarga, sekolah, bangsa dan negara. Ini kaitannya dengan nama baik. Jadi sekarang zamannya zaman teknologi kan, semua sudah pegang ini handphone. Kemarin di pra MPLS saya katakan, kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang jadimu adalah harimaumu. Jangan asal picik aja, tetapi perhatikan baik-baik. Apa yang kalian mau chat itu perhatikan kata-katanya. Jangan sampai kata-kata itu menyinggung perasaan orang lain. Ya, jangan asal share. Ada kawan men-share tentang informasi di sini, kada dibaca habis-habis, kada sampai kuntung. Akhirnya apa? Asal share ke grup, ke 10 grup. Sekalinya pas diusut-usut, itu hoax, ya. Jadi semuanya tidak boleh seperti itu. Jadi saring dulu sebelum sharing. Dibaca dulu, diperhatikan dahulu, dibuka isinya dulu. Jangan sampai termakan judulnya aja. Nah, biasanya sampulnya itu kan terlihat cantik, manis, tetapi sekalinya isinya berbeda. Ya, jadi sampai seperti itu. Kalau itu terjadi, maka jelas kalian pasti akan berurusan nanti dengan pihak yang berwajib. Ya, dan itu apa? Mencemarkan nama baik. Ya, jangan sampai itu terjadi. Kemudian belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Nah, ini penting. Salah satu tujuan kalian sebagai pelajar ya tidak ada kata lain selain belajar. Pola belajar juga saya sampaikan. Sekarang kalian sudah masuk ke tingkat yang jenjang lebih tinggi, SMK. Jadi pola belajar kalian tidak harus bergantung sama guru di tatap muka, di dalam kelas, di dalam ruang Zoom ini. Tetapi semua yang kalian jumpai itu adalah guru. Kalian berjumpa dengan tukang pentol, itu guru loh. Ya, kalian bisa mendapatkan ilmu. Kalian bertanya, "Man, ini kayak apa cara mengolah pentol supaya dagingnya kenyal-kenyal? Baunya bau daging sapi, pian apai? Kenapa ini rasanya nyaman?" Nah, ketika kalian bertanya dan seseorang itu menjelaskan, itu sudah sebuah ilmu pengetahuan. Ya, jadi tingkat SMK belajar tidak hanya melalui tatap muka saja, tetapi berkembang luas dengan siapapun kalian jumpai, dengan orang tua, pasti, ya dengan siapapun lah, bahkan dengan teman sendiri, bahkan dengan dunia teknologi sekarang, Google, ya, gitu. Jadi mohon ini dipikirkan baik-baik. Kalian sudah masa transisi, pola pembelajarannya harus dirubah, cara berpikir nih yang ada di dalam kepala kita, ya, mindsetnya harus berubah. Ya, memang itu perlu tahapan. Saya yakin kalian 6 bulan ke depan akan sudah mengalami banyak perubahan. Apalagi kalian mau ikut gabung organisasi. Nah, seperti kakak-kakak panitia OSIS ini. Ya, dulunya mungkin kurang lebih aja lah, sama aja. Lucun-lucun, apa tuh? Ya, itu tidak pede juga, tetapi karena mereka apa ya? Mau bergerak, mau berinovasi, berkreativitas, akhirnya bisa kan? Jadi jangan sampai menganggap dirimu saat ini tidak bisa apa-apa. Semua bisa berubah. Bahkan yang anggapan orang kamu tidak mampu, kalau kamu bisa membuktikannya, itu pasti akan terjadi. Saya yakin itu. Next. Kohos jangan teguring kohos. Next. Ya, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang kelima, mengikuti upacara bendera tepat waktu dengan sikap hormat dan hikmat. Nah, ini juga, ya, saya rasa ini penyakit hampir di setiap pelajar di Indonesia. Tetapi tetap sebagai guru kita harus mengingatkan dan mengingat terus. Siapa di antara kalian yang suka sembunyi-sembunyi kalau pada satu upacara bendera? Oh, pengolahannya di sini ya.
Ingat, upacara bendera itu tidak hanya sekedar seremonial, tetapi sebagai salah satu bentuk rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Penghargaan yang luar biasa untuk para pahlawan, sehingga kita meluangkan waktu sekitar 45 menit untuk mengikuti upacara bendera. Dan itu setiap hari Senin, setiap hari besar, ya, itu penting. Sekarang kita beranjak ke sopan santun dan etika. Nah ini, sekali lagi di awal sudah saya katakan, sopan santun, etika itu sudah tertanam sejak dini, tertanam dari dalam keluarga kalian. Tidak ada kan yang sampai saat ini tidak ada keluarganya, tidak mungkin. Keluarga dekat itu keluarga, saudara dekat itu keluarga, orang yang menyayangi, memperhatikan kalian itu juga adalah keluarga. Dan bahkan di sekolah ini yang memperhatikan kalian itu adalah keluarga. Jadi jangan sampai punya pemikiran yang pendek, pemikiran yang justru membuat kalian down, membuat kalian tidak bersemangat. Semua adalah bagian dari keluarga. Makanya kalian bisa mendapatkan itu semua kalau tidak dari rumah, dari teman pergaulan, dari sekolah. Ya. Jadi sopan santun, etika itu bisa dibentuk. Siapapun, saya yakin bisa. Ya. Bertingkah laku dan bertutur kata sopan di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, ini kenapa saya alergi sekali dengan peserta didik yang terpelajar ini ketika tidak punya tingkah laku, tutur kata yang kurang sopan. Alerginya bukan karena benci dan sebagainya. Ya, artinya kalian tidak bisa menempatkan posisi di mana kalian saat ini berada. Kalau kalian ingin jadi orang baik, orang berkarakter, dibiasakanlah ini, ya. Misalnya, Pak Ulun nih, karena tadi kau lancar bahasa Banjar, karena kau lancar bahasa Indonesia. Ya, tapi kan setiap bahasa daerah punya kosakata yang baik untuk diucapkan. Ya, artinya kalian jangan sampai orang terpelajar, tetapi berpanggilnya kadang kayak orang terpelajar, ya. Ngomongnya bukan kayak orang terpelajar, bicaranya seperti orang yang tidak pernah sekolah aja. Jangan sampai itu terjadi. Biar kekanakan, jangan sampai kebanyakan semakan micin. Nah, bahaya nanti otaknya. Ya, tidak boleh. Itu ya, perhatikan. Bertutur kata sopan, dimanapun berada, bertingkah laku harus dijaga dengan baik. Bapak Ibu yang ada di rumah yang mendengarkan, mohon kerjasamanya juga supaya anak-anak kita ini punya tingkah laku, tutur kata, karena sebentar lagi kalian ini sudah tidak terasa loh ya, kalian ini 3 tahun lagi sudah lulus, sudah memikirkan masa depan yang lebih baik lagi, sudah mulai bekerja, mau kuliah, mempersiapkan diri. Nah, tidak terasa 3 tahun bukan saatnya lagi sebenarnya untuk membentuk tingkah laku dan kata-kata, tetapi membiasakannya. Kalau sampai ada yang belajar membentuk, ya harus proses kejar yang keras, ya gitu. Memberi ucapan selamat pagi, siang, sore, malam kepada setiap awal dan akhir pelajaran, ini penting. Ini hal yang sederhana, hal yang sepele, tetapi kalau diucapkan itu apa ya? Memberikan sesuatu yang berbeda. Secara psikologis kepada orang yang kalian jumpai, itu dia akan merasa senang dan bangga. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Meskipun kadang-kadang Bapak Ibu gurunya iya, ada juga yang balas, tapi tidak apa-apa. Tapi itu sesuatu apa ya? Sesuatu yang bangga dan menyenangkan. Makanya biasakan ucapkan kata-kata selamat pagi, assalamualaikum dan sebagainya ya. Itu harus terbiasa. Jangan sampai kalian sebagai orang terpelajar tidak terbiasa dengan kuitan dengan orang tua, itu juga apalagi itu penting. Mohon kadari pamit, assalamualaikum, selamat pagi, karena dapat duit saku kalian. Oh. Ya. Anda kenapa Pak? Ya itu penting. Kemudian menunjukkan tingkah laku sopan dan hormat kepada siapapun. Nah ini penting. Kita ini pokoknya apalah, kita berbicara sebagai warga yang berbudaya timur. Itu aja titik. Kita ini orang timur
yang punya adat istiadat, sopan santun, suku, agama, budaya yang beraneka ragam. Dan dari sejak kecil kita sudah diajarkan, jangan sampai di SMK saya menjumpai nanti ada anak-anak yang seolah-olah dia pelajar tapi tidak terpelajar. Jangan sampai itu terjadi. Ya, hormat dengan siapapun, dengan orang tua, dengan guru, dengan karyawan di sekolah, dengan teman, dengan paman tertelkin. Dia kan manusia juga. Ya, dengan bibi jamu lagi, bibi kantin juga. Nah, jadi semua harus dihormati. Wah, itu luar biasa kalau kalian bisa sepenuh hati menciptakan itu. Makanya ini proses, kalian ini proses beregenerasi, proses untuk membentuk karakter kalian. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kemudian menjunjung tinggi kerukunan, persahabatan, serta sporot serta sportivitas terhadap setiap peserta didik. Nah, ini penting. Ya, jangan sampai tadi ada geng-gengan, ada kelompok-kelompok kecil, tidak boleh. Tapi kalau kelompok belajar, Pak, apa nggak bisa? Setuju sekali. Ya, kelompok belajar nih, setuju sekali. Itu positif. Yang positif saya setuju. Dan pasti orang tua kalian juga bangga. Kemudian menghargai kelebihan orang lain dan turut merasa bangga atas keberhasilan orang lain. Ya, ini artinya bersikap lapang dada ya. Memang ada sebagian karakter orang yang tidak menerima dengan kelebihan keberhasilan orang lain. Oh, kawanku ini maka dulu SMP-nya rancang mencontek. Wah, ini di SMK juara 1 terus. Waduh. Jangan lihat sisi itunya, tapi sisi tanya, cari, diteliti. Kok teman saya yang dulunya suka nyontek, kemudian jarang masuk, sekarang di SMK juara 1 terus. Ada apa ini? Ditanya, diteliti, diintip diam-diam kalau perlu. Oh, sekalinya di rumah pulang sekolah langsung taruh tas, ganti baju, makan, langsung belajar. Mun aku datang, lempar tas, lempar baju, langsung main Mobile Legend. Beda, ya, beda. Artinya polanya harus berbeda, pola belajarnya beda. Kalian yang tahu siapa diri kalian, kalian yang bisa merubah diri kalian sendiri menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau mau itu seperti itu. Kemudian mempunyai rasa empati terhadap penderitaan atau kegagalan orang lain. Nah, ini apa nih rasa empati ini? Hati nurani yang bermain. Setiap manusia punya hati nurani ya. Jangan sampai kepada nih karena tahu di mana letak hati nurani. Ya, hati nurani ini ada di hati kita yang paling dalam. Kalau kita rasa sedih, rasa kada nyaman, rasa mau nangis, itu hati nurani yang berbicara. Ya, perang itu akhirnya itu yang menentukan bagaimana kita bisa bersikap lebih baik lagi. Makanya belajar dari itu juga. Jadi jangan cuek. Kalau ada teman yang berkesusahan, bisa ditolong semampunya. Kalau nggak bisa secara material, bantu dalam doa. Jangan bantu jangan bantu mengolok-olok menambah kesedihan, jangan. Ya, tetapi harus dibantu yang positif agar dia juga mampu bangkit. Kemudian segera meminta maaf jika bersalah atau mendapat sanksi oleh guru. Ini di sekolah. Ya, saya ingatkan di SMK Negeri 2 Palangkaraya ini ada sekitar 50 tenaga pendidik dengan karakter suku yang berbeda-beda dan bahkan binaan dari orang tua yang berbeda-beda. Artinya ketika ada guru yang memberikan teguran karena kalian bersalah,
segera akui kesalahanmu diakui, segera minta maaf, jangan malahan ditambahi lagi. Ulun ini gak ada salah Bu, Pak. Ya, kalau memang merasa tidak salah, komunikasikan dengan bahasa yang baik, jangan bahasa yang ngegas, gitu ya. Jadi harus, maaf Pak, salah saya apa ya? Kalau saya boleh tahu, karena saya merasa saya tidak salah. Akhirnya kan gurunya, oh ini Rana, kamu ini tadi suruh bapak menghidupkan laptop, ternyata gak dihidupkan. Padahal kamu merasa sudah menekan power, sekalinya apa yang tertinggal? Charge-nya belum di-charge, habis. Ya, kan itu makanya harus kita tahu apa kesalahan kita juga, tapi dengan cara baik. Oh ternyata jika kita memang benar bersalah, ya kita harus legowo, harus mau minta maaf. Nggak apa-apa. Kita sebagai generasi muda harus berani untuk mengungkapkan kesalahan kalau kita memang salah, gitu ya. Sekarang kita masuk ke tadi tentang sopan santun dan etika. Tolong itu diperhatikan baik-baik, karena ini penting. Sekarang masuk tentang pakaian seragam yang harus dikenakan oleh pelajar SMK Negeri 2 Palangkaraya. Tidak ada pengecualian. Tidak ada karena kakak kelas 12 pakaiannya bebas, anak kelas 11 pakaiannya terserah, anak kelas 10 harus ikutin aturan. Tidak ada, semua sama. Anak pejabat, anak pedagang, siapapun semua sama. Berpakaian seragam yang sopan, bersih, rapi, pantas, serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Kenapa harus berpakaian yang sopan, bersih, rapi, pantas? Hello? Kalian simak baik-baik. Kalau kita pakaian rapi, bersih, mau keluar mandi dulu, pakai parfum, baju disetrika yang rapi, orang yang akan memandang itu pasti akan terpana, ya. Tapi kalau sudah keluar ke sekolah, kada mandi, rambut kada disisir, ya, banyak tai manan, aduh, yang mau mendekat pun juga tidak akan mau, ya. Pasti kalian akan dikucilkan, dijauhi. Dari kekawanan, astaga, ikan nih. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi sopan, bersih, rapi, dan pantas ini adalah dasar sebagai pelajar supaya kita apa? Ketika kita sudah melangkahkan kaki keluar rumah dengan pakaian yang seperti itu, artinya kita punya semangat untuk mau belajar, semangat untuk mau melangkah lebih baik lagi. Pertanyaannya, Pak, ulun ini dari keluarga tidak mampu, pakaian ulun aja dibagi orang lain. Kami tidak mempersoalkan pakaianmu baru atau tidak, pakaianmu sudah benangnya kesana kemari atau tidak. Tidak, dalam arti bersih dan rapi, paling tidak itu kusutnya sedikit hilang, ya kan? Kalau warnanya sudah buram tidak jadi masalah, karena memang itulah kondisinya. Tetapi jangan sampai sudah bajunya kusut, bajunya tak keluar, kada dimasuki, tidak dimasukkan, bolong lagi di belakangnya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Intinya harus berpakaian sopan, bersih, rapi, dan pantas. Saya yakin semua bisa melakukan itu semua. Ada lagi kejadian SMP itu apa ya? Min ya. Kalau min ini kan, mohon maaf, misalnya ada bajunya dikeluarkan. Min SD. Min SD. MTSN. Nah, kalian ini. Ya. Adil namanya Pak. MTSN. Itu kan biasanya bajunya dikeluarkan. Kalau di SMK tidak, karena kita ada aturan sendiri. Artinya tidak ada baju yang dikeluarkan kecuali nanti baju batik. Ya, baju batik. Nah, sekarang kita masuk perharinya ya. Tolong disimak, dicatat. Hari Senin dan Selasa
memakai seragam putih abu-abu, bukan putih biru lagi. Sekarang masih putih biru kalian pakai. Dilengkapi dengan band OSIS, lokasi sekolah, dasi, topi, jilbab warna putih bagi yang berjilbab, sabuk warna hitam, sepatu hitam polos tanpa corak, bertali warna hitam, dan kaos kaki putih panjang di atas mata kaki. Umaai, pasti jawabannya. Ya, itu namanya aturan. Supaya apa? Supaya seragam, supaya sama. Ketika orang lain melihat, wih, ada tamu ini misalnya dari Belanda berkunjung ke sekolah kita. Ternyata semua dilihat dari ujung batik sampai ujung kepala sama semua. Sama bentuk sepatunya, model sepatunya, warna sepatunya, model celananya, roknya, bajunya. Itu kan sesuatu kebanggaan, sesuatu yang luar biasa. Artinya tamu bisa menghargai, oh ternyata SMK 2 ini bagus. Siapa yang bangga? Kalian sebagai pelajar SMK Negeri 2, ketika sudah lulus, kalian juga akan mendengar hal yang sama. Oh ternyata SMK Negeri 2 bagus. Ya, jadi semua tergantung dari siswa-siswi SMK Negeri 2 Palangkaraya mau tidak untuk membanggakan sekolahnya sendiri. Ya, itu Senin sampai Selasa. Diingat, nanti silakan ditanyakan. Kalau ada yang menanyakan, semua itu sudah ada, semua sudah disurvei. Sepatu hitam polos tanpa corak, banyak bandar atau juga sarung belauran. Tapi untuk sekarang, ya dihindarin dulu ya, karena masih pandemi, jangan terlalu ini. Tapi masih bisa. Kemudian Rabu dan Kamis. Habis Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Memakai seragam jurusan atau batik yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sabuk tetap warna hitam. Kita nggak ada bedakan supaya orang tua kuitan tidak terlalu banyak mengeluarkan duit. Sepatu hitam polos tanpa corak sama masih. Jadi nggak ada warna lain, semua sama. Ya. Dan kaos kaki putih panjang di atas mata kaki. Nah, ya, jadi hampir setiap minggu warnanya sama, kecuali bajunya, baju jurusan dan baju batik. Untuk pelajar kelas 10, seingat saya, untuk baju olahraga, baju batik, baju jurusan rasanya ya, ada berapa itu? Baju pramuka. Nah itu kan sudah memesan di penjahit, ya, sudah memesan di penjahit. Itu silakan dilakukan pemesanan, dan bagi yang belum segera datangi penjahitnya, untuk melakukan ukuran. Ya, itu. Jadi jurusan batik itu nanti yang akan dipakai. Hari Rabu jurusan ya. Batik Kamis jurusan. Jadi hari Rabu baju batik, hari Kamis baju jurusan. Ya. Ya, hari Jumat kita memakai seragam pramuka. Kenapa? Karena SMK Negeri 2 itu adalah sekolah 5 hari, tidak 6 hari. Jadi bagi yang terbiasa dengan sekolah 6 hari juga harus menyesuaikan waktunya ya. Waktunya jelas lebih lama, lebih panjang, tetapi 5 hari aja. Sabtu bisa istirahat, Minggu bisa istirahat. Jadi sekolah 5 hari sampai Jumat. Memakai seragam pramuka, jilbab warna coklat, sabuk warna hitam, sama seperti yang tadi. Silakan dibaca. Nah, kecuali nanti ada di luar aturan tata tertib ini, karena kita juga ada hari Jumat bersih itu menggunakan baju olahraga. Artinya nanti misal ada di minggu pertama dan minggu keempat itu menggunakan baju pramuka, berarti selebihnya menggunakan baju olahraga. Tetapi itu nanti ada di aturan berbeda, ya, ada di aturan berbeda. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, inilah aturannya. Silahkan di screenshot, silahkan dicatat supaya jelas. Ya, saya kasih waktu untuk mencatat dan screenshot sambil berpikir kena apa yang mau ditanyakan. Mau kasih masukan Pak?
kira-kira ditambah bang, aturannya seperti ini. Nah, sampaikan aja, nanti kita pelajari dulu, ya. Tidak asal langsung, tapi kita pelajari dulu. Nah, misalnya Pak, ditambahi anak-anak dilarang bawa HP, boleh, ya. Tapi kita akan pelajari dulu, ya. Sekarang next co-host. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi nanti ada minggu pertama atau minggu terakhir itu menggunakan baju olahraga di hari Jumat. Ya, tapi nanti ada ketentuan tersendiri yang akan kita atur untuk penggunaan pakaian hari Jumat selain baju pramuka. Oke. Sekarang pakaian olahraga ditentukan oleh pihak sekolah, ya. Pakaian olahraga, batik dan jurusan itu sekolah boleh menentukan corak dan modelnya sendiri berdasarkan juknis. Sehingga tetapi proses penjahitan tetap dengan penjahitnya dan pembayarannya. Kemudian mengenai pakaian yang diatur, ya ini pakaian yang diatur. Jadi nanti kalau datang ke penjahitnya, penjahit sudah tahu bagaimana modelnya ya. Kecuali yang memang putih abu-abu itu yang dan pramuka kalau tidak salah, itu yang kalian boleh bebas memilih, tidak harus dipenjahit itu. Tetapi saya mohon bagi yang tidak dipenjahit itu harus diperhatikan modelnya. Celana panjang tidak ketat, harus menutup mata kaki, tidak boleh cungkring, tidak boleh cingkrang, tidak boleh jangkis. Apa tuh? Ya. Kisah. Pokoknya harus menutup mata kaki. Paham ya? Untuk laki-laki. Tidak boleh ketat. Kenapa? Karena SMK ini banyak gerak, banyak praktek. Jadi SMK bukan sekolah bergaya, bukan sekolah bermodel. Makanya untuk pakaian tidak harus yang aneh-aneh. Ya, jadi mau diperhatikan juga anak-anak sekalian, celana panjang tidak ketat. Karena apa? Kalau nanti bergerak tiba-tiba robek, nah siapa yang disalahkan? Oke. Sekarang bagi perempuan, rok mulai pinggang hingga menutup lutut dan tidak ketat, ya. Jadi model apa ya? Kalau perempuan itu yang ini modelnya apa ya? Yang ini Floyd. Ya, model Floyd. Nanti tanya aja ke penjahitnya. Mereka pasti tahu model Floyd. Model Floyd yang ada ini. Apa diipit-ipit gitu ya? Nah, dan rok panjang. Pokoknya seperti itu. Tidak boleh ketat. Kalau ada yang ketat, langsung kami suruh pulang untuk ganti. Tidak boleh ada yang ketat, tidak boleh ada yang membentuk, tidak boleh ada roknya yang tanpa bentuk Floyd tadi. Bagi yang berjilbab, pakaian menyesuaikan. Seperti yang tadi saya katakan, kalau putih abu-abu berarti putih. Rambut bersih, dipotong rapi, sopan dan pantas. Tuh, tidak dicat berwarna. Nah, ini karena secara virtual kami tidak bisa melihat secara langsung, tetapi saya sudah perintahkan ke OSIS untuk mengecek. Bagi yang rambutnya memang tidak rapi, kita akan catat namanya. Ya, kita akan catat, nanti kita akan sampaikan ke wali kelasnya. Kalau tidak diindahkan untuk memotong, ya jelas sudah akan mendapatkan teguran. Jangan sampai image pertama kalian masuk ke SMK Negeri 2 Palangkaraya mendapatkan image yang jelek dari kami. Makanya tolong rambut diperhatikan, dipotong rapi, sopan dan pantas. Tidak boleh beraneh-aneh, tidak boleh gundul. Berpakaian seragam dan sepatu bila berurusan dengan sekolah. Ini penting. Apa maksudnya? Jadi ada waktu di luar jam belajar, misal hari Sabtu. Hari Sabtu anak-anak memang libur, tetapi kami para guru kadang-kadang juga tetap berkantor. Sehingga kalau ada yang diperlukan di luar jam belajar sekolah, harus berpakaian seragam dan sepatu, apapun bentuknya, apapun alasannya. Tidak boleh pakai sandal jepit, tidak boleh pakai selawar handbag, tidak boleh pakai kaos oblong, harus berpakaian seragam.
Kemudian, pakaian olahraga ditentukan oleh pihak sekolah dan digunakan pada hari Jumat setiap hari minggu terakhir dan bulan. Ya, peraturan ini akan bisa berubah dengan peraturan ketentuan yang akan dikeluarkan selanjutnya, menyesuaikan nanti dengan kondisi dan keadaan ketika kita sudah bisa belajar di sekolah. Kalau belajar di rumah, ya tidak perlu. Kemudian dilarang menggunakan topi kecuali topi sekolah yang berwarna putih abu-abu dan hanya dipakai pada saat upacara bendera. Ini biasanya banyak terjadi. Ya, jadi mohon maaf untuk peserta MPLS, ini kebiasaan. Jadi harus disadari bahwa kalian sekarang berada di wilayah SMK Negeri 2 Palangkaraya yang punya tata tertib tersendiri. Kalau dulu sekolahnya boleh pakai kopiah misalnya, di sekolah di SMK tidak boleh lagi, ya, bukan dilarang, tidak boleh, karena untuk penyesuaiannya, karena bukan sekolah MTSN kalian lagi. Ada yang pakai topi gaul di sekolah karena dulu di SMP-nya, dulu di SMP karena papai, ya itu di sekolahmu dulu misalnya, ya. Tetapi di sini tidak boleh. Kami tegur, tidak diindahkan, akan kami ambil. Tidak diindahkan lagi. Nah, berarti ini ada apa-apa. Berarti mencoba melawan, artinya harus ada pembinaan khusus. Bisa saja dipanggil ke ruang BP atau dipanggil orang tuanya. Ya. Yang diboleh topi putih, topi sekolah pun hanya boleh dipakai hanya pada satu upacara bendera. Selebihnya disimpan, kecuali dasi. Ya, dasi dipakai terus Senin dan Selasa. Kemudian bagi laki-laki atau putra tidak menggunakan gelang, kalung, anting, dan tato. Nah, ini salah satu kelemahan yang memang tidak bisa kami lihat secara langsung pada saat penerimaan kemarin, karena semua kan secara online, sehingga kita tidak tahu apakah kalian punya tato, punya titik, dan sebagainya. Tetapi pada saat nanti sudah masuk sekolah, itu pasti kita akan cek bagi yang punya tato di bagian manapun. Kita langsung hapus hari itu juga. Berarti dikelupas nih. Disetrika, dia bilang. Bagian bertindik, kita langsung tempel. Nempelnya terserah pakai apa. Bagi yang pakai kalung, gelang, kita tidak bolehkan. Kita ingin menjaga rasa keamanan. Jangan sampai bawa galung, gelang 1 kilo, 2 kilo ke sekolah. Tidak boleh. Supaya kalian juga aman, kalian nyaman. Jadi sekolah tujuannya bukan untuk model bergaya, tetapi memang murni untuk belajar. Jadi tanpa membawa apapun, simpan aja di rumah. Harta yang diberi orang tua simpan dulu di rumah, ya. Bagi putri perempuan tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Nah ini, tidak boleh bersolek berlebihan, berdandan, ya, jangan sampai. Jadi yang buat model, yang peserta MPLS yang merasa model, selamat sekolah, tidak boleh bersolek yang berlebihan. Itu pasti akan ditegur. Nah itu ada petugas rekan saya khusus nanti yang untuk melihat itu. Jelas dia perempuan. Memakai anting lebih dari 1 pasang, tidak bertindik, ini juga tidak boleh. Pokoknya semua nanti akan kami cek. Dilarang memakai jaket, mantel, sweater di dalam kelas dan di dalam lingkungan sekolah. Artinya setelah kalian berada di pintu gerbang, nanti ada bapak ibu guru yang menjaga untuk salim salam. Itu bagi yang masih pakai langsung semua dilepas, semua tanpa terkecuali, termasuk anak OSIS juga. Ya pasti kami suruh lepas jaketnya, kecuali dia sakit. Keharusan dan larangan bagi peserta didik. Ya, jadi sambil diingat aturan-aturannya, boleh di screenshot. Nanti juga akan dibagikan ini, tetapi untuk demi kalian bisa merangkum hal-hal yang penting, kalian bisa catat. Keharusan dan larangan bagi peserta didik. Semua peserta didik diharuskan
sudah hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai, dan bila terlambat harus mendapatkan izin dari guru piket. SMK Negeri 2 Palangkaraya itu masuknya jam 6.30. SMK Negeri 2 Palangkaraya pada saat penerimaan kemarin memang tidak menentukan jarak durasi. Artinya ketika kalian diterima di SMK Negeri 2 Palangkaraya dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah cukup jauh, memakan waktu, apalagi jam padat orang keluar, harus dipertimbangkan masak-masak matang-matang waktu kalian sudah keluar dari rumah. Misalnya kalau area Pal 7 sana, Pal 8, Pal 9, baik Cilikriwut, Cereng, itu diperhatikan waktunya. Apalagi yang cari pakai angkot, ya diperhatikan waktunya. Jangan jam setengah 7 baru keluar dari rumah, berarti terlambat. Karena rata-rata yang jaraknya di daerah tersebut itu bisa memakan waktu 20 sampai 25 menit untuk bisa sampai sekolah kalau jam padat seperti itu, ya. Jadi harus dipertimbangkan, kalian yang tahu bagaimana kondisi kalian. Kemudian memberitahu ke sekolah bila berhalangan hadir karena sakit dengan surat keterangan dari orang tua atau surat dari dokter. Kenapa ini harus? Karena supaya sebagai bukti fisik. Apakah boleh lewat WhatsApp kepada wali kelasnya, lewat telepon? Boleh. Cuma ini ada cumanya, ada tapinya. Karena sekolah SMK Negeri 2 Palangkaraya adalah berbasis guru mapel, artinya tidak semua guru mapel itu menerima hanya by WhatsApp, by telepon, tetapi harus dibuktikan, dilampirkan dengan surat keterangan dari orang tua atau surat dari dokter, supaya menguatkan saja. Karena juga yang kedua, seandainya wali kelas pada saat itu sedang tugas dinas luar, dia tidak berada di sekolah, kalian meng-WhatsApp kan akan menjadi kerepotan tersendiri. Intinya harus berpikir bagaimana caranya menyurati ke sekolah. Next, lanjut. Ya. Membuat surat permohonan izin berhalangan hadir lebih dari 1 hari dengan persetujuan wali kelas dan lebih dari 3 hari dengan persetujuan kepala sekolah. Nah ini jika ada sesuatu yang urgen, yang mendadak, tiba-tiba saya harus pergi keluar kota karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya mohon maaf ada kematian, ada keluarga yang sakit keras, silakan buat persetujuan ke kepala sekolah jika itu lebih dari 3 hari, bukan dengan wali kelas lagi, supaya kepala sekolah tahu. Kalau hanya 1, 2 sampai 3 hari cukup dengan wali kelasnya saja dengan surat tertulis. Tapi jangan alasan surat izin karena hendak perjalanan, karena hendak ke Banjar, tidak ada urusannya, yang penting, nah itu pasti bilangan. Memberitahu ke sekolah bila pindah alamat baru yang lengkap kepada pihak tata usaha. Ini wajib ya. Karena apa? Supaya kami bisa mendeteksi kalian di mana kalian berada. Kalau sewaktu-waktu kalian tidak masuk, wali kelas mencari tahu, kami ingin tahu, kami bisa mendeteksi lewat alamat. Jadi seperti dia, data diri kalian, apapun yang diminta oleh sekolah nantinya itu harus dilengkapi. Jangan sampai kalian tidak melengkapinya, itu harus diingat. Kemudian memberitahu, sudah, semua peserta didik dilarang 1. Meninggalkan ruang belajar atau sekolah tanpa izin guru piket atau sekolah. Ya, ini juga bisa saja sering terjadi dengan alasan bosan, dengan alasan sakit parut, dengan alasan lagi bad mood. Persoalan-persoalan itu kalian sendiri yang harus menanggulangi, mencari solusinya supaya bisa menemukan masalah. Jangan sampai justru kalian merugikan diri kalian sendiri karena malas belajar. Kalian meninggalkan ruang belajar, kemudian bolos, pura-pura izin keluar tapi kadang kembali. Jangan sampai, itu pasti akan terdeteksi dan akan dialpa. Meninggalkan sekolah
selama KBM berlangsung tanpa ada kepentingan dan izin. Nah, ini juga nggak bisa ya. Pokoknya intinya tidak boleh. Dan ini akan ditindak tegas. Melompat pagar sekolah, itu apalagi? Pagar sekolah padahal lah sudah ditinggikan, masih saja. Berarti niatnya memang sudah jelek, niatnya sudah tidak baik, niatnya memang sudah tidak ada. Bagi yang terjadi seperti itu, langsung kita bina, kita panggil orang tua, anak ibu, bapak maunya apa? Ini pagar sekolah sudah tingginya sampai 4 meter, masih aja bisa diloncatin. Nah, artinya niatnya sudah memang tidak bagus. Jadi mohon kepada peserta dan Bapak Ibu yang mendengar, jangan sampai terlalu mempercayakan anaknya ketika pergi ke sekolah, tapi bisa juga dipantau, baik melalui temannya atau melalui wali kelas. Apakah benar anak saya ini hadir terus di sekolah? Karena kita takut dia bisa bertemu dengan teman yang justru merumuskan low baterai. Cas. Lampu. Ya, kemudian dengan sengaja atau tidak sengaja mengotori, merubah tata letak apalagi merusak bangunan. Jadi ya, ingat, sarana prasarana tadi ada yang banyak menanyakan, ini adalah milik negara. Ini adalah uang dibeli dari uang negara. Kita harus menjaganya dengan baik. Jangan sampai kalian merusaknya. Ya. Kalau kalian mencintai Indonesia, berarti kalian mencintai negara ini dan mencintai barang sarana prasarana yang dibeli oleh negara. Jangan sampai terjadi. Membuang sampah sembarangan ini juga hal sepele. Tolong biasakan bagi yang suka membuang, melempar sampah plastik dan sebagainya sembarangan, harus dibuang pada tempatnya. Karena SMK sudah menyediakan banyak tong sampah supaya anak didiknya bisa membuang sampah dengan baik. Kemudian nih, dilarang, itu ya keterangannya, semua peserta didik dilarang merokok di lingkungan sekolah. Ini hati-hati, ketahuan, tertangkap, habis. Ini lebih sadis lagi, marahnya luar biasa lagi. Nah, apalagi orang tua kalian tahu anaknya merokok, saya yakin akan pasti marah sekali. Makanya sama, kami sebagai guru juga akan marah sekali apabila ada siswa kami yang merokok di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Paham ya? Jadi tidak boleh sembunyi, pasti akan ketahuan. Kita di sini banyak istilahnya mata-mata yang kami tugaskan untuk melihat gerak-gerik kalian. Kemudian mengganggu kelas lain yang sedang belajar dengan suara atau keributan. Nah, ini biasanya sengaja, tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu ada sanksinya nanti, ada skorsnya. Membawa, menggunakan, menyembunyikan HP pada saat KBM berlangsung. Ya, ini berlaku kalau proses belajar di sekolah. Berlaku juga kalau hanya proses tatap muka yang tidak menggunakan handphone. Tetapi bagi Bapak Ibu guru yang nanti proses belajarnya harus menggunakan teknologi, karena misalnya tentang IT dan sebagainya, ya tidak jadi masalah asal memang digunakan untuk sebagai media pembelajaran. Dan bahkan saat ini sebagai media pembelajaran secara daring itu diperbolehkan sekali. Ya, artinya menyesuaikan. Tetapi saat tidak diperlukan tidak boleh. Meninggalkan barang berharga di kelas. Apabila terjadi kehilangan, sekolah tidak bertanggung jawab. Diingat ya, ini sudah beberapa kali terjadi di sekolah. Banyak bawa barang berharga seperti uang, ditaruh sembarangan di dalam tas, handphone ditaruh sembarangan di dalam tas, bawa gelang ditaruh sembarangan. Akhirnya ketika hilang, yang dicari pihak sekolah untuk mencari siapa pelakunya. Kita seluruh peserta didik ini ada 1.000 lebih peserta didik dalam satu sekolah. Ingat ya, ada 1.000 lebih. Tidak mungkin kita harus mengecek satu persatu. Nah, artinya perlu juga kalian
rasa untuk memiliki itu yang baik, jangan sampai asal menaruh. Kemudian membawa senjata tajam, senjata api atau benda yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan keperluan alat pelajaran, ya, tidak ada kepentingannya alat senjata tajam apapun. Jika itu ketahuan, ya pasti kita akan bina, kita akan usut. Tujuannya untuk apa? Kalau memang untuk membahayakan, kita tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut lebih lanjut hal-hal yang seperti ini. Ini sudah membahayakan. Misalnya kena alasan karena sengaja baik, ini semalam habis mencari kedondong terbuat dalam tas. Ya, alasan-alasan klasik itu tidak langsung kami telan mentah-mentah, tetapi juga akan kami lihat, kami pelajari. Kemudian dilarang melihat buku gambar yang berbau pornografi. Nah, ini. Kemudian perhatikan juga, ini juga kemarin kejadian, stiker-stiker yang berbau pornografi dicek di handphonenya. Hari ini juga dihapus, stiker-stiker yang berbau pornografi hari ini juga dihapus. Karena ada saatnya kami bisa merazia handphone kalian, di WhatsApp kalian. Kalau ada stiker-stiker yang aneh, langsung kami sita. Makanya sebelum disita, cek dulu, dihapus yang stiker-stiker yang aneh. Memang itu bukan punya kalian, kalian asal menambahkan aja, tetapi akhirnya kan jadi milik kalian. Ya, artinya tolong itu stiker dilihat, jangan sampai ada. Dilarang menyimpan, memiliki, menggunakan, menyalahgunakan, dan mengedarkan minuman keras, obat-obatan terlarang, baik di dalam dan di luar. Ini juga, ya, kita tidak memungkiri dan kita tidak menutup-nutupi. Ada saja yang mencoba-coba untuk membawa minuman keras, membawa apa tuh, rokok, habis itu apa, yang pil-pil itu, distro, ya, jenis itu. Mencoba, kita pasti akan bina. Jadi dilarang keras, jangan sampai merusak nama baik SMK Negeri 2 Palangkaraya. Ya, silakan dicatat, silakan di screenshot. Saya akan menunggu. Ini ada sambil disiapkan pertanyaannya ya. Kita masih punya waktu. Ya, next. Kemudian dilarang berkelahi antar sesama siswa, antar kelas, antar pihak luar sekolah, itu dilarang kelas. Ngirim foto terus nih. Dilarang, tidak boleh. Bagi siapa yang ketahuan bertamparan sedikit saja, kita langsung bina. Ya. Karena ini pasti akan jadi benalu-benalu kecil yang sungguh membahayakan kalau dibiarkan. Makanya kita harus cepat rangkul yang seperti itu sebelum menjadi luas. Dilarang melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik pribadi, keluarga, sekolah, dan peserta didik. Nah, ini juga penting. Kalian hati-hati dalam melakukan posting sesuatu di media sosial. Ketika kalian lagi benci sama seseorang, ketika kalian lagi marah sama seseorang, jangan langsung meluapkannya semua di media sosial. Jelas ya? Ketika lagi benci, marah sama seseorang, jangan langsung meluapkan itu di media sosial. Cukup disimpan dalam hati, cukup itu dibawa dalam doa, supaya itu hilang sendirinya. Kalau kalian luapkan itu di media sosial dan itu jatuhnya mencemarkan nama baik, ya jelas ada namanya undang-undang IT. Nah, ini akhirnya apa? Mencemarkan nama baik seseorang, mencemarkan nama baik sekolah yang belum tentu bukti kebenarannya. Hati-hati ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Kalau memang lagi ada sesuatu, dipendam, disimpan. Kalau perlu silakan cari teman curhat yang pas, misalnya pihak sekolah, bapak ibu guru yang lain dengan saya untuk meluapkan sesuatu itu, ya, supaya tidak terlalu lama dipendam. Jangan asal posting.
Ya, tolong diingat kepada seluruh peserta MPLS dilarang untuk mencoba-coba mencemarkan nama baik jika kebenarannya tidak kuat. Dilarang keras bermain kartu sejenisnya yang mengarah ke perjudian. Anu baik, jam belajar kosong, bapak ibu gurunya nggak ada. Karena daripada bosan, lebih baik ulun main kartu. Kartu meskipun tanpa uang dan itu adalah ranahnya perjudian, tetap dilarang. Tidak boleh. Jangankan kartu, main gitar di saat jam belajar tidak ada kaitannya dengan pembelajaran, misalnya seni budaya juga dilarang. Ya, artinya tidak bisa sembarangan membawa benda-benda yang bukan sebagai media pembelajaran. Tolong diingat, bukan sebagai media pembelajaran, tidak boleh dibawa ke sekolah. Untuk peserta didik laki-laki atau perempuan tidak diperkenankan mencat kukunya berwarna, dikutekin. Ya, tidak boleh. Kita ingin semua itu tampil apa adanya. Ya, kalau memang awak hirang, mohon maaf, ya hirang aja. Jangan sampai didempur. Itu ibaratnya ya, seperti itu. Kalau memang aslinya seperti itu, ya udah seperti itu apa adanya. Karena tujuan kita itu adalah untuk mengantar kalian supaya bisa lebih baik lagi. Ya, bukan belajar menjadi model dan sebagainya. Makanya tampilannya harus senatural mungkin. Kemudian dilarang keras menikah. Nah, ini sudah jelas. Hamil apalagi, ya itu pasti akan langsung dikembalikan ke orang tua tanpa ada pembinaan. Ya, tunangan itu jelas. Jadi saya minta tolong kepada seluruh peserta MPLS, tadi ini adalah tata tertib dari SMK Negeri 2 Palangkaraya. Memang kalau dilihat banyak sekali, tetapi kalau dipraktekkan hanya cukup satu hal. Kalian harus bisa menjaga etika, sopan santun yang baik. Itu aja. Kalau itu sudah bisa ditanamkan, saya yakin akan terbawa dengan sendirinya. Kalau yang sudah biasa rapi, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah ada tata tertib juga sudah rapi. Ya. Jadi intinya harus punya sopan santun, etika, adat istiadat yang baik. Maka semua tata tertib yang ada itu pasti bisa kalian laksanakan dengan baik. Demikian tata tertib. Sebenarnya itu ada scores itu kalau kalian lihat bakalan ngeri. Tapi nanti kalau yang mau minta dilihatkan, saya lihatkan. Ya, scoring bagi yang melanggar. Poinnya dari 1 sampai 100. Nah, kita sengaja buat yang besar-besar supaya kita ingin menekankan agar peserta didik itu benar-benar mematuhi tata tertib. Ya nggak apa-apa kalau awal-awalnya takut, ya nggak apa-apa. Tapi nanti kan menjadi kebiasaan, akhirnya terbiasa. Ya, untuk peserta MPLS, Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anak sekalian yang menyaksikan, demikian tata tertib dari SMK Negeri 2 Palangkaraya. Semoga ketika kita sudah belajar aktif nanti di sekolah, ini benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik demi satu tujuan, untuk membawa nama besar, nama baik SMK Negeri 2 Palangkaraya ini agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih. Demikian materi dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Kalau bisa kita langsung berinteraksi aja, ya biar lebih enak. Nggak apa-apa. Silakan. Saya kembalikan ke co-host untuk dicek siapa yang mau bertanya. Waktunya saya cek dulu. Sambil nunggu mungkin pertanyaan,
saya mau kayak seperti kemarin random yang saya mau berkomunikasi. Saya mau tahu tentang pengalaman selama di SMP dulu. Kira-kira bagaimana? Apakah termasuk anak yang mematuhi tata tertib atau ada hal-hal yang memang dilanggar? Gak apa-apa. Kita lebih baik terus terang dari sekarang supaya nanti ketika di sini, oh saya nggak boleh nih melakukan hal yang seperti ini. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau nggak nanti kita random. Masih ada waktu 15 menit lagi, 15 menit lagi menuju 11.30. Silakan. Yang mau bertanya silakan pakai lambaikan tangan di aplikasinya. Ini semua sudah pakai baju sekolah ya. Sambil dicek, semua nampilkan wajah kan? Coba ada yang tanya. Siapa? Langsung ke orangnya aja. Yang bertanya nanti langsung kita menuju ke orang aja ya. Jangan malu supaya teman-teman juga tahu. Ini mana gara yang namanya ini kan? Nah, bisa ditujukan nggak? Dibukakan yang bertanya itu langsung. Dibukakan yang tanya. Atau yang nanya lewat chat langsung lambaikan tangan di aplikasinya. Biar tahu hostnya. Ya, Amelia ada. Tolong lambaikan tangannya. Dicari dulu. Dilihat baik-baik. Oh ini. Itu ya? Aufa nih mau nanya juga. Oh, atau Ufa dulu deh. Ya Ufa ya mau nanya ya. Langsung duduk. Ini kedengaran. Saya berdiri. Ya bisa langsung saja. Cek. Silakan. Oke, gini. Diliatin. Ya Pak, saya mau nanya, kalau untuk aturan membawa kendaraan nih, apakah dari kelas 10 sudah boleh membawa kendaraan pribadi atau harus memiliki SIM dulu gitu? Baik. Nah, terima kasih. Namanya siapa tadi? Aufa, Alfa dari jurusan BDP. Ya, baik. Secara aturan tata tertib tadi Aufa Nabila. tidak ada kan ya dijelaskan mengenai penggunaan bermotor. Tetapi secara aturan lalu lintas itu jelas bahwa untuk pelajar yang belum genap berumur 17 tahun dan belum miskin tidak boleh menggunakan sepeda motor. Artinya pegangan kami dari situ tidak boleh, harus diantar oleh orang tua karena membahayakan, berisiko. Nggak boleh. Tetapi konsekuensi lain, kita juga tidak ingin memberatkan orang tua karena mungkin karena kesibukan bekerja, karena harus bekerja lebih pagi. Maka jika itu sudah ada persetujuan dari orang tua dan tahu tentang risiko yang dihadapi, maka sekolah hanya bisa mengimbau supaya berhati-hati. Sejauh itu, selebih itu dikembalikan lagi kepada peserta didiknya. Jika terjadi apa-apa selama berkendara atau kendaraannya terjadi apa-apa, maka sekolah tidak bisa bertanggung jawab. Nah, karena ada beberapa banyak kejadian juga pakai sepeda motor, kebut-kebutan, menyerempet orang, lari sampai ke sekolah, orang yang diserempet ngejar juga sampai ke sekolah. Akhirnya urusan itu bukan menjadi ranah urusan sekolah. Sekolah hanya memediasi antara siswa kami dengan orang yang tadi diserempet, memediasi, memanggil orang tua, memberikan tempat, ruang, sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi seperti itu aja ya, Alfa ya. Tidak Ya, makasih Pak. tidak juga mewajibkan. Oke. Baik, siapa lagi? Ada Anissa Pak dari Dicatat ya, dicatat. Biar ada poinnya. Ya, Pak. Ya, mungkin bisa langsung aja untuk Anissa di unmute. Anissa. Jadi gini Pak, kan kemarin tuh Stop dulu. sempat nanya sama panitia.
Stop dulu. Ayo, ini kan saya bilang harus berkomunikasi yang baik. Sebutkan namanya, jurusannya dari mana ya? Bisa kan? Sebutkan namanya, jurusannya dari mana? Nama saya Anissa Oliviaranti dari jurusan akuntansi. Jaringan. Ngerap jaringan. Silakan. Jadi gini Pak, kan kemarin sempat nanya juga sama panitia, boleh pakai sepatu yang ada putih di bawahnya enggak Pak? Kemarin katanya boleh, asalkan jangan banyak. Nah, udah beli sepatunya tuh Pak. Terus tadi di aturan dibilang harus sepatu hitam polos. Nah, kalau sudah terlanjur beli, terus harus beli lagi atau gimana Pak? Jadi gini ya. Baik. Beli lagi. Dasar kita kan adalah aturan tata tertib. Jadi kalau sepatu hitam polos, maka artinya itu harus diikuti. Jadi sepatu itu tidak perlu dikembalikan, sepatu itu tidak perlu dijual lagi. Tinggal bagaimana cara kita aja menemukan solusi. Misalnya ada putih sedikit, ya untuk sementara ya dipelot dulu atau apa sebagainya seperti itu. Ya, jadi tidak harus membuang uang dengan sia-sia, tetapi barang itu masih bisa dimanfaatkan. Kita juga tidak terlalu menekankan harus benar-benar hitam. Tidak, yang penting secara kasat mata semua seragam hitam. Ya. Perkenalkan dirinya ya. Selamat pagi menuju siang Pak. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tizara dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola dan Perkantoran. Ya, silakan selamat pagi juga siang. Saya ingin bertanya, jika ada siswa atau siswi yang melanggar salah satu aturan dari sekolah, hukuman atau sanksinya itu apa saja, dari yang terkecil hingga yang terberat? Ya, kita ketika ada yang melanggar, kita mekanismenya tidak langsung menegur siswanya di situ, tetapi kita punya mekanismenya demikian. Ketika ada siswa yang melanggar, misalnya siswa A melanggar, kita akan panggil ke bagian kesiswaan. Dari bagian kesiswaan ditanya, ini kelas mana, wali kelasnya siapa? Karena wali kelas adalah salah satu orang tua di sekolah yang bertanggung jawab dengan anak didiknya. Dipanggil, ketemu kelasnya, ketemu wali kelasnya, dipanggil wali kelasnya, baru dari situ kesiswaan ini tugasnya pertama adalah sebenarnya memediasi aja, memediasi. Jadi yang bertugas untuk membina dari pelanggaran itu adalah seharusnya wali kelas. Wali kelas baru menanyakan jenis pelanggarannya apa. Ketika jenis pelanggarannya itu terlampau agak berat, kita nanti akan undang juga BP atau BK sekarang ya, guru BK untuk juga bisa membantu melihat kasus yang dihadapinya. Setelah BP BK, misalnya di BP di BK mental tidak bisa, akhirnya barulah kami dari kesiswaan yang turun tangan. Tetapi biasanya kalau sudah kami dari kesiswaan yang turun tangan, itu antara dua, antara dikembalikan ke orang tua dengan surat-surat bukti dari wali kelasnya, atau juga ada perjanjian tertulis di atas materai 6.000. Apabila melakukan lagi sekali lagi, maka akan dikembalikan ke orang tua. Jadi seperti itu. Jadi langkahnya memang ada tahapannya, tidak langsung, karena ini adalah proses pembinaan, makanya tetap masih ada proses pembinaan itu dengan baik sampai dengan tahapan-tahapan. Tapi kalau tahapan-tahapan itu semua dilanggar terus, ya sudah, berarti tadi ya antara dua, dikembalikan langsung ke orang tuanya atau surat perjanjian di atas materai 6.000. Bisa tidak mengulangi. Jadi begitu ya, kira-kira mekanismenya seperti itu nanti di lapangan. Ya, terima kasih Pak. Dari sekolah mana, asal sekolahnya dari mana?
Dari SMP IT Hasanka Boarding School Palangkaraya. Mantapnya. Oke, School. terus ditingkatkan ya. Fatimah. Baik, selanjutnya. Ini Fatimah. Ada yang bertanya 5 menit lagi. Kalau enggak, saya mau random dulu deh. Random. Hari Atau yang di chat ini, yang di chat. Ada nggak pertanyaan? rambut saya ada warnanya, tapi ini asli dari Gen. Lah sama kayak Rambut saya ada warnanya, tapi asli dari Gen. Oke, kita Lihat orangnya. harus melihat langsung ya. Harus melihat langsung bagaimana yang dimaksud dengan rambut memang asli bawaan keturunan misalnya. Kalau memang itu benar asli, ada pengakuan dari orang tua, bisa dibuktikan atau dengan perjanjian di atas materai 6.000 bahwa itu benar warna asli Gen, tidak jadi persoalan. Tetapi kalau itu ternyata hanya bohongan, misalnya mengelabui, ya mohon maaf, itu harus dihitamkan apapun bentuknya. Memang kita tidak tahu kalau itu Gen dari orang tua. Misalnya ini juga seperti ada beberapa kasus ditindik karena ini apa ya, syarat kalau nggak ditindik waktu kecil nanti bisa sakit dan sebagainya. Itu kita tidak bisa terima sama langsung, tetapi harus ada surat yang menyatakan pembuktian itu bahwa memang benar itu sebagai syarat. Nggak bisa, mohon maaf, misalnya melalui remang atau apa yang bisa memberikan keterangan bahwa itu benar adanya, ya. Jadi tidak asal oh iya nggak apa-apa aja, nggak bisa. Tetapi harus ada surat pembuktian di atas kertas seperti itu. Ada lagi? Coba Murni Cahnia. Bacakan. Permisi Pak, saya Murni Cahnia ingin meminta saran. Kan tadi di tata tertib sekolah dilarang membawa handphone. Lalu bagaimana untuk diantar jemput oleh orang tuanya dan harus mengabari ke orang tua jika ingin pulang? Itu gimana solusinya Pak? Baik, siapa namanya? Marnia. Jadi Murni Cahnia dari AKL. di tata tertib tadi itu maksudnya dilarang menggunakan handphone pada saat KBM berlangsung, pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. HP-mu ini kalau kita lagi belajar kayak gini, saya lagi menerangkan, kamu lagi asik-asik membuka Facebook, balas chat orang, itu dilarang, itu tidak boleh, itu pasti akan langsung disita. Tetapi ketika lagi KBM seperti ini dan tidak dipakai, dimasukkan dalam tas, itu tidak apa-apa. Artinya kita memaklumi karena kondisi sekarang kita juga mau melarang siswa bawa handphone, bisa diisi tadi untuk komunikasi. Kita juga tidak bisa menyediakan, masih belum bisa menyediakan sarana komunikasi di sekolah. Makanya handphone saat ini masih boleh dibawa, tetapi dalam batasan-batasan. Artinya kalau saat KBM jangan dipakai. Kadang-kadang kan ada nih yang coba curi-curi di bawah meja, guru lagi menjelaskan, ketahuan disita, ya. Kecuali karena SMK ini kan adalah sekolah kejuruan ya, sekolah yang berbasis keterampilan, berbasis semuanya teknologi. Mau tidak mau, handphone ini jika sebagai media belajar dan harus dipakai saat KBM, tidak apa-apa, asal sebagai media belajar. Tidak boleh kalau tidak sebagai media belajar. Misalnya untuk membuat email, untuk membuat Google Formulir, atau untuk membuat aplikasi apa yang lainnya, itu boleh, ya. Jadi ada batasannya. Jadi yang dilarang bukan berarti dilarang membawa, tapi dilarang dalam batasan-batasan tertentu, gitu ya. Terima kasih.